Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yeskiel Erza dari Fakultas Psikologi Saunggul, Kebonjeruk. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan bela negara dan ketahanan nasional dalam perspektif historis, yuridis, dan politis. Ini saya ambil dari modul 9 e-learning kewarganegaraan. Pertama, mengenai definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pengetahuan bela negara meliputi 5 indikator yang secara konsepsional meliputi cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam wujud pikiran, sikap, dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, dengan konsisten mempergunakan produk dalam negeri, muncul ekspresi rasa kebanggaan memakai hasil dari Indonesia. Contohnya membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan, dan lainnya yang merupakan produksi lokal dan bukan merupakan impor dari negara lain. Dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air merupakan kemampuan mengimplementasikan rasa memiliki, sayang, dan memelihara tanah air Indonesia sebagaimana mencintai Tuhannya, diri sendiri, pacar, saudara, dan atau benda-benda yang disayangi. Yang kedua, rela berkorban. Secara etimologi, rela berkorban terdiri dari 2 suku kata. Rela artinya bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri. Berkorban artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Jadi, rela berkorban adalah sikap atau perilaku yang dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan ataupun atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki. Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan manifestasi dari pengertian tersebut di atas dengan objek sasaran bangsa dan negara Indonesia sebagai bentuk kesetiaan dan pengabdian pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sadar berbangsa dan bernegara. Warga negara yang sadar bela negara adalah mereka yang benar-benar memiliki tingkat kesadaran untuk melaksanakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga produk tindakan adalah berupa amanah, benar, dan tidak melawan hukum serta tidak berkhianat kepada negara. Misalnya, tertib berlalu lintas, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam kegiatan belajar, tidak melawan guru, apalagi melaporkan guru kepada aparat polisi, padahal guru berusaha menegakkan kedisiplinan di sekolah. Berbeda tidak berarti bermusuhan, tetapi tetap dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai-nilai Pancasila digali dan berasal dari akar budaya asli bangsa. Artinya, Pancasila sangat cocok dipergunakan sebagai pedoman atau guiding principle dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengakui keberagaman agama, keanekaragaman asal suku bangsa, perbedaan adat istiadat, keberadaan tradisi lokal, budaya setempat, dan lainnya yang terintegrasi dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menentang adanya paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu.
menentang paham komunisme, sosialisme yang jelas-jelas tidak berketuhanan, menentang radikalisme yang penuh kekerasan, menentang terorisme yang mengancam keamanan dan ketentraman bangsa, dan menentang isme-isme atau paham-paham lain yang tidak bermoral dan tidak dapat mempersatukan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara merupakan suatu kompetensi atau kemampuan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang bela negara. Pengetahuan meliputi berbagai konsepsi bela negara tentang hasil pembelajaran dari penginderaan seseorang, bahwa pengetahuan didapat langsung dari kerja aktif indera manusia. Contohnya, pelajar, siswa, mahasiswa sudah berkontribusi bela negara bila berprestasi dalam belajar. Sikap mencakup sikap kritis konstruktif, artinya mampu menunjukkan adanya keberanian dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, sikap mengkritisi kebijakan nasional yang kurang tepat, tetapi harus diberikan konsep solusi yang benar dan tidak memaksakan kehendak dalam bentuk sumbang saran harus dilaksanakan. Keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu perbuatan yang ditunjukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan ekonomis yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mengedepankan tindakan yang nasionalis. Misalnya, keterampilan mencegah, mengantisipasi atau menolak pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari diri maupun luar. Landasan pelaksanaan bela negara. Dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dikatakan, menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 dikatakan, tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama serta didukung seluruh rakyat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 6B menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud 1. Diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, pengabdian sesuai profesi. Historis, sosiologis, dan politis. Historis, pengkajian ketahanan nasional secara empiris dan sistematis memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang bermula dari awal tahun 1960-an dan juga ada tahun 1968 dan yang terakhir pada tahun 1973. Pada awal tahun 1960-an, pertama-tama dilakukan pengkajian oleh Sekoat, dulu namanya SSKD. Tujuan utamanya adalah menangkal pengaruh laten komunisme Uni Soviet dan Cina. Pada waktu itu, pengaruh komunisme di Asia, khususnya di wilayah Indochina, terjadi sangat pesat. Pengaruh yang luar biasa ini telah menjadikan beberapa negara Indochina jadi menganut ideologi komunis, antara lain Laos, Vietnam, dan Kamboja. Dari kajian historis bangsa Indonesia berhasil menangkal ancaman komunisme.
Hal ini tidak terlepas dari kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tahun 1968, mulai ditemukan tata kehidupan nasional yang utuh, menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang lazim, yang disingkat dengan Ipolek Sosbud Mil. Pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional makin menguat, manakala peristiwa G30 SPKI dapat ditangkal dan digagalkan oleh tentara, yang secara nyata-nyata PKI berkeinginan mengambil alih pemerintahan Indonesia yang sah dan menjadikan komunisme sebagai ideologi bangsa dan negara. Maka pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional, yang intinya bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan untuk menghadapi segala ancaman yang dapat membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan nasional masuk ke dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian diperkuat dengan ditetapkannya dalam TAP MPR RI nomor 4 tahun 1978. Berdasarkan perkembangan hasil pengkajian, maka didapati 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional. Ristek Dikti tahun 2016 sebagai berikut. Konsepsi ketahanan nasional pada awal tahun 1960-an sampai 1968 ada pada keuletan dan daya tahan bangsa. Konsepsi ketahanan nasional yang muncul pada tahun 1969 disokong dengan ketangguhan dan kemampuan. Sedangkan pada tahun 1972, konsepsi ketahanan nasional semakin diperluas dengan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan, dan daya tahan bangsa dalam mengatasi dan menangkal segala bentuk ATHG, di antaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, atau Ipolek Sosbud Hankam. Sosiologis. Ketahanan nasional sejak masa Orde Baru sampai menjelang reformasi dapat dikatakan mengalami masa kejayaan, tangguh, dan kuat. Fakta menunjukkan bahwa pada masa itu keberadaan kehidupan berbangsa, bernegara menjadi sangat stabil dan makmur. Kebijakan nasional dengan trilogi pembangunan. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya benar-benar menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kuat, makmur, dan sejahtera. Bahkan dijuluki sebagai macan Asia. Artinya, negara Indonesia dipandang sebagai negara yang kuat dan survival oleh negara-negara lain. Politis. Sebagai kondisi ketahanan nasional, Indonesia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik di tanah air ketika suhu politik mengalami peningkatan. Maka ketahanan nasional seharusnya menjadi kontrol bagi bangsa dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai membuat negara menjadi konflik, apalagi terbelah atau disintegrasi. Oleh sebab itu, secara politik, ketahanan nasional sangat perlu mendapatkan dukungan dan penguatan agar tingkat ketahanan nasional dalam astagrata menjadi kuat dan tangguh. Menurut Kemristek Dikti tahun 2016, unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari 3 gatra alamiah dan pancagatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut.
tiga aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu Gatra letak dan kedudukan geografi, Gatra keadaan dan kekayaan alam, dan Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Dan 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu Gatra ideologi, Gatra politik, Gatra ekonomi, Gatra sosial budaya atau Sosbud, dan Gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Dan daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Dan kontrol atas kendali atas sumber daya alam. Gatra penduduk sangat besar berpengaruh terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini membuat 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Unsur ideologi dipertemukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercemin dari Pancasila. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya, keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contohnya Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai.
Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbul ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Gatra Pertahanan Keamanan Negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan pendukung, komponen cadangan, dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sekian dari saya mengenai pembahasan tentang hubungan bela negara dan ketahanan nasional dalam perspektif historis, yuridis, dan politis. Terima kasih.